Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan, al-halimil jannan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi fi kulli waqtin wa awan. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-84. Ini lokasi di tempat tawajuh Pandaan. Mata rozakoka atau ata wal ghina bihi anha, tatkala Allah memberi rezeki kamu berupa ketaatan dan kekayaan, gak mencukupkan diri dengan Allah, merasa kaya dengan Allah saja, wal ghina bi anha anduh saking rezeki ketaatan tersebut, cara Jawa itu anduh, dan mencukupkan diri dengan Allah dan tidak melihat ketaatan itu dari diri kita, annahu qad asbagha alaika ni'amahu dohiratan wa batinah, maka sesungguhnya hal tersebut adalah Allah telah memberikan kesempurnaan nikmat kepadamu secara zahir dan batin. At-ta'ah fi dzahiri hiya rusumus syariah wal ghina bihi fil batin huwa syawahidul haqiqah. Ketaatan di dalam zahirnya itu merupakan gambaran dari syariat, peraturan syariat, tetapi semoga mencukupkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam batin kita itu syawahidul haqiqah, termasuk penyaksian hakikat. Faida jama'alaka bainat ta'ati fi jawarihi wal ghina bi anha fi batinika faqad asbagha alaika, dan tatkala telah Allah mengumpulkan dalam diri kita, secara zahir kita bisa melakukan ketaatan, kemudian secara batin kita telah mencukupkan diri kepada Allah. Kita tidak melihat ketaatan yang bisa diperbuat anggota badan kita, tapi kita melihatkan ketaatan yang bisa kita perbuat itu merupakan nikmat dari Allah, maka faqad asbagha alaika, telah sempurnalah nikmat Allah diberikan kepada kita. Zahir dapat nikmat dan batin juga mendapatkan nikmat. Akmala wa atala alaika ni'amahu dhahiratan wa batinatan, maksudnya telah lebih sempurna dan lebih panjang nikmat Allah kepada kita secara zahir dan batin. Wahadihi syamal arifin al-muqarrabin al-aghniya billah al-fuqara mimma siwa, dan inilah tanda-tanda orang ahli makrifat, orang yang dekat dengan Allah, orang yang kaya mencukupkan diri dengan Allah dan merasa fakir atau tidak membutuhkan kepada selain Allah. Istaghnu bima'budihim an ru'yati ibadatihim wa bima'lumat mihim min an amalihim wa bimaslahihim an silahihim. Mereka semuanya telah
mencukupkan diri dengan zat yang disembahnya, tidak melihat ibadahnya sendiri, dan mencukupkan diri apa yang telah ia ketahui, yaitu tentang makrifat kepada Allah, dan tidak melihat ilmu mereka. Wa bimaslahihim ansolahim, dan mereka mencukupkan diri untuk melihat sang pemberi kebaikan, tidak melihat kebaikan yang mereka perbuat. Qala Syekh Abu Hasan fi Isbi al-Kabir nas'aluka al-faqra mimma siwak wal ghina bika hatta la nasyhadu illa iyyak fahaula il aghniya billah al-ghaibuna fihi amma siwa. Syekh Abu Hasan di hizibnya, hizib kabir, doanya begini, ya Allah, saya minta jadikan saya orang yang fakir terhadap selain Engkau, jadi tidak membutuhkan kepada selain Engkau, wal ghina bika, dan mencukupkan diri, sudah merasa kaya dengan Engkau, sehingga saya tidak menyaksikan di dunia ini kecuali hanya kepada Engkau. Dan mereka itulah orang-orang yang kaya dengan Allah dan sudah lupa kepada selain Allah. Ibadatuhum billahi walillahi wa minallahi qiyaman bisyukrin nikmati wa aman liwadai fil hikmati. Ibadah mereka itu hanya billah karena Allah, walillah dan untuk Allah, wa minallah dan dari Allah. Ibadahnya karena qiyaman bisyukrin nikmah, untuk melaksanakan syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat dikaruniai bisa beribadah, maka digunakan dengan sebaik-baiknya nikmat itu. Wa itmaman liwadha'il hikmah, dan yang mereka lakukan adalah untuk menyempurnakan pekerjaan hikmah. Di dalam hadis disebutkan ahabul ibadi ilallahi al-aghniya al-akhfiya al-atqiya. Lebih dicintainya seorang hamba oleh Allah yaitu al-aghniya, orang-orang yang kaya, al-akhfiya, orang-orang yang merahasiakan dirinya, al-atqiya, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Aghniya di sini bukan berarti kaya harta, tetapi sudah merasa cukup walaupun dirinya fakir, tetapi tidak minta-minta sama orang lain karena mencukupkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, laisal ghina bi kasratil aradi walakinan ghinan nafsi. Tidaklah kaya itu karena banyaknya kepemilikan harta, tetapi kaya itu adalah karena dirinya yang merasa sudah kaya. Ada yang hartanya berlimpah ruah tapi merasa kurang saja, sehingga masih nyikut sana, nyikut sini, bujui sana, korupsi sana, korupsi sini. Koruptor itu hakikatnya adalah orang termiskin, kalah sama tukang pemulung sampah. Dia merasa sudah kaya sehingga enggak bujui uang. Tukang sampah, orang menjual sampah pada dia beli dengan sejujurnya. Itu mereka itulah sebetulnya orang yang kaya dibandingkan orang yang hartanya kelihatan banyak tapi hasil korupsi. Koruptor berarti itu orang
di antara pembesar-pembesar orang termiskin di Indonesia. Fani'am ad-dhahirah hiya tazinul jawarihi bisyariah, dan nikmat dohir adalah menghiasi diri kita yang dohir, yang fisik ini dengan syariah. Wa ni'amul batinah hiya isyraqul israri bil haqiqah, dan nikmat batin yaitu menjadikan sir kita, rahasia kita bersinar dengan adanya hakikat. Wakila an-ni'mal dhahirah ya al-kifayah wal afiyah. Ada sebagian yang mengatakan nikmat dohir itu adalah kecukupan dan kesehatan. Wan ni'mal batinah ya al-hidayah wal ma'rifat, dan nikmat batin itu adalah mendapat petunjuk dan mendapatkan kemakrifatan. Wakila nikmat dhahirah rahatil badan fi mukhalafati amrihi wal batinah salamatuhu min munazaati hikamihi. Ada yang mengatakan nikmat dhahir itu adalah istirahat badan dari melawan perintahnya Allah, dan nikmat batin ada selamatnya seseorang dari melawan hikmah Allah. Wa haqiqatu nikmati min haitsu hiya ma la yujibu alaman wala yaqabu nadaman, dan hakikatan nikmat itu yaitu sesuatu yang tidak menjadikan kita menjadi sakit, dan sesuatu yang tidak menjadikan pada akhirnya kita merasa menyesal. Itulah yang hakikatnya nikmat. Wakila an-nikmatul ulma al-khuruju min ru'yatin nafsi. Wakila nikmatu ma wasolaka bil haqaiqi wa taharaka minal alaiki. Ada yang mengatakan nikmat yang agung, yang besar itu adalah ketika kita bisa keluar dari melihat bagian diri kita, dari melihat diri kita sendiri. Ada yang mengatakan nikmat yang besar adalah nikmat jika bisa menjadikan kita sampai kepada ilmu hakikat dan bisa menyucikan diri kita dari ketergantungan terhadap segala sesuatu selain Allah. Waqata'aka anal khalaik, dan memutuskan hubungan kita secara batin dengan makhluk lain. Walaupun dohirnya kita masih berhubungan dengan orang lain, tapi hakikat, tetapi batin kita tidak bergantung sama sekali pada orang lain. Dan demikian, semoga bermanfaat. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.